Rilekkan semua anggota badan, tenangkan semua anggota badan, nyamankan semua anggota badan. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki rileks semuanya, anggota badan rileks semuanya. Terus rilekkan. Dan di dalam relaksasi tersebut masuk ke satu alam yang mana alam tersebut katakanlah bisa dikatakan tempat karomah yang sangat terkenal di daerah Cirebon. Masuk ke tempat karomah yang di daerah Cirebon tersebut. Terus rasakan suasananya, rasakan keindahannya, rasakan kenyamanannya. Terus masuk dan berusaha untuk tawasul sejenak di makom tersebut. Semua keinginan, semua cita-cita, semua harapan berusaha untuk dicurahkan ke min auliailah tersebut di makom tersebut. Terus rasakan suasana di makom tersebut. Suasana di tempat tersebut bisa menenangkan hati Anda. Suasana tersebut bisa menenteramkan hati Anda. Suasana tersebut bisa membuat Anda nyaman lebih baik daripada sebelumnya. Rasakan ketenangan dan buang semua energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Buang energi-energi mengganggu alam pikiran A. Semua kesusahan yang ada di dalam diri dan juga pikiran akan hilang dengan seketika. Semua keluh kesah yang ada di dalam benak pikiran A akan hilang dengan seketika. Semua rasa yang tidak karuan yang mengganggu alam pikiran A akan hilang dengan seketika dengan hembusan angin tersebut yang masuk ke dalam diri A. Terus rasakan relaksasinya. Rasakan keindahan, kenikmatan, kenyamanannya. Semua energi negatif yang ada di dalam diri A hilang dengan seketika dengan hembusan angin tersebut. Terus buang energi negatif yang ada di dalam diri A. Semua pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran A akan hilang dengan seketika. Rasa yang mengganggu di dalam pikiran dan juga hati A akan hilang dengan seketika dengan hembusan angin tersebut. Terus rasakan. Rasakan kenikmatannya, rasakan ketenangannya, rasakan kesejukannya. Masuk ke satu alam yang mana alam tersebut indah sekali alamnya dan alam tersebut gemuruh ombak dan sangat indah alamnya. Masuk ke satu alam yang mana alam tersebut bisa menenangkan hati A. Masuk ke alam tersebut yang mana alam tersebut bisa menyamankan hati dan pikiran A. Masuk ke alam tersebut yang mana alam tersebut bisa membuang energi-energi negatif yang ada di dalam diri A. Ketika keluar di alam tersebut A akan merasanya. Semakin narik nafas, semakin lemah semua anggota badan. Semakin narik nafas, semakin tidak ada kekuatan sama sekali anggota badan. Semua anggota badan rileks. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut lemas semuanya. Teman itu udah sama-sama buruk kita, ternyata alam bawah sadar itu bisa dibangkitkan. Dan Semuanya rileks. Semakin tarik nafas, semakin rileks. Semakin tarik nafas, semakin rileks. Semua energi negatif yang ada di dalam diri keluarkan.
semua energi yang jahat di dalam diri keluarga, semua rasa tidak kepercayaan diri yang ada di dalam diri semua keluar, semua rasa gelisah, rasa tidak percaya diri keluar dengan seketika. Semua anggota badan relax dengan hembusan nafas. Semakin menghembuskan nafas semakin rileks. Semakin menghembuskan nafas semakin tenang. Semakin menghembuskan nafas semakin nyaman. Semakin menghembuskan nafas semakin. Oke teman, kita lihat lebih dekat lagi nih. Masuk ke alam bawah sadar. Semakin narik nafas semakin rileks. Semakin narik nafas semakin ngantuk. Semakin narik nafas, semakin tidak ada kekuatan sama sekali. Anggota badan lemas. Anggota badan semuanya lemas. Ketika bangun, semua anggota badan akan merasa nyaman. Ketika bangun, semua anggota badan akan merasa tenang. Ketika bangun, kepercayaan diri akan timbul 1000%. Ketika melakukan, setelah beres, wejangan-wejangan dari orang tersebut bisa digerakkan tangan kiri atau tangan kanan Anda. Semakin Anda tarik nafas, semakin masuk ke alam relaksasi. Terus rasakan. Nah, setelah ini Anda akan seperti normal seperti sedia kala. Setelah ini Anda keluar di tempat tersebut dan Anda masuk kembali. Setelah masuk kembali, Anda akan merasa nyaman, tenang, tentrem, dan Anda yakin semua harapan cita-cita Anda akan segera terkabul. 3. Anda akan merasa tenang, semua anggota badan, pikiran, dan juga hati akan tenang. 2. Semua anggota badan akan serasa ringan tanpa ada beban apapun. 1. Pikiran, hati, juga ide-ide cemerlang akan muncul dengan seketika di dalam benak dan juga pikiran Anda. 1. Normal seperti sedia kala dan normal seperti Anda tanpa ada beban apapun sedikit yang tersisa, dan Anda akan ringan, semua anggota badan normal kembali. Terus masuk ke tempat jarak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan membangkitkan roh di bawah alam sadar atau relaksasi sudah bisa dilaksanakan dengan lancar. Gimana perasaan Akang setelah relaksasi barusan? Ada reaksi apa gitu dari mulai pertama Akang di relaksasi? Ingat yang ada di pikiran, diingatan Akang itu gimana gitu? Jadi lemes aja, serasa ada di tempat lain gitu. Terasa berada di tempat lain yang gitu, tapi nggak serem gitu tempatnya. Enggak, saya teh merasain di makam apa ya, di makam kayak ada gapura-gapuranya gitu. Oh itu kan mungkin Anda ketika di relaksasi Anda tidak sadar, itu berarti bukan hayalan, panginten roh Akang teh berada di tempat lain, di tempat penjarahan pangintennya. Tapi betul, itu ketika tadi itu ngomong sama seseorang yang ada di hadapan Anda itu, yang tadi Itu ada sosok bapak tua pakai sorban putih, mukanya kayak orang Arab. tapi wejangan-wejangannya itu masuk apa yang dia katakan itu. Katanya sih harus apa ya, lebih bersabar sama lebih teliti lagi kalau mengerjakan satu hal gitu. Bisa dijelaskan? Mungkin ketika ada di alam bawah sadar mungkin gini, dia itu mungkin bertemu dengan seorang tua dan dia itu mungkin mengasih wasiat atau wejangan agar si Akang ini lebih bersabar, lebih teliti ya Kang di dalam menjalankan aktivitas pekerjaan apapun mungkin, intinya gitu. Tapi perasaan sekarang setelah direlaksasi gimana? Enakan kan?
agak ringan Oh, badan. ringan, alhamdulillah. Nah begitulah mungkin ayah ada sedikit mungkin ada dari para sedulur atau netizen yang nanti akan penasaran mungkin apa gunanya setelah melakukan relaksasi tadi, mungkin gunanya apa, ada atau ada pengaruhnya atau enggaknya, mungkin gitu. Mungkin ada yang penasaran, bisa dijelaskan mungkin sama AA. Ya nanti ini sedulur ya, barusan ini proses merefresh gitu kan. Jadi merefresh otak atau pikiran, yang mana pikiran-pikiran tersebut itu mengganggu pikiran si klien atau si orang tersebut. Iya. Jadi ketika dibangkitkan ruh bawah sadarnya, terus ditutup ruh alam sadarnya, sehingga yang main itu atau yang berfungsi itu ruh bawah sadar. Nah, di dalam ruh bawah sadar itu ketika saya aktifkan atau saya kontakkan ruh bawah sadar tersebut, bisa menimbulkan satu ketenangan, kedua energi-energi negatif yang ada di dalam dirinya akan hilang, ketiganya itu semua penyakit itu dengan izin Allah, nah, tentunya ya dengan izin Allah, dengan seketika akan hilang dengan wasilahnya seperti itu tadi. Dan dampak efek samping daripada hal tersebut yang apa barusan saya lakukan itu sangat baik dan sangat positif, yang mana itu sebenarnya itu buat ketenangan sebenarnya Kang. Jadi buat ketenangan, merelaksasi orang-orang, katakanlah orang-orang yang stres gitu, bukan orang gila, bukan, tapi stres itu kan karena pekerjaan, karena lelah dengan kehidupan dan lain-lain. Dan keduanya itu bisa juga untuk menghilangkan candu misalkan alkohol, narkoba dan sebagainya. Jadi itu sih banyak sih kalau dijelaskan, tapi kalau dijelaskan secara detail kan panjang ya. Jadi ini mungkin ringkasnya saja. Jadi dampak daripada pembangkitan ruh bawah sadar tersebut itu akan menimbulkan energi positif, yang mana energi positif tersebut akan membawa perilaku, tekad dan ucapannya lebih baik dari sebelumnya gitu. Intinya seperti itu. Mungkin segitu Pak Inten. Terima kasih ya atas paparannya dari AA, sangat berguna sekali nih, khususnya mungkin buat saya pribadi ya. Ternyata yang namanya membangkitkan roh di bawah alam sadar itu gunanya banyak sekali. Selain mungkin mengeluarkan aura-aura yang negatif, tapi yang namanya aura negatif itu sebetulnya emang harus dikeluarkan, terkecuali aura-aura yang positifnya. Alhamdulillah mungkin apa yang sudah barusan dilakukan, mudah-mudahan si Akang ini untuk kedepannya ya Kang ya, dalam pola berpikirnya, dalam bisnisnya, dalam segala macam yang Akang inginkan bisa tercapai dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga nih buat para pemirsa, para sedulur semuanya, sebelum kita undur diri ya, untuk semuanya jangan lupa untuk bantuannya, yaitu jangan lupa di subscribe, di share, like and comment Masjidi Rohangannya Purnama Akbar Istiqomah. Mungkin sekian ya Kang ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.